Ini adalah situasi spesial di mana kondisinya kalau misalkan tidak ada heat generation. Jadi kita tidak mempertimbangkan radioaktif atau heat generation-nya. Ini dou T besar dibagi dou T kecil sama dengan K per rho Cp. Cp kemarin apa? Specific heat. Nah, dari persamaan difusi ini, mungkin kalau kita mau membuat gradien geothermal, kalau sebelumnya kan simple geotherm ya, ada radioaktif heat generation. Nah, di sini nggak ada nih. Nah, di sini mungkin dikenalkan ada istilahnya solusinya itu penurunannya agak panjang, tapi di sini ada di beberapa buku, ada Turcotte and Schubert 2002, ini menggunakan T sama dengan T0 ERF itu adalah error function. Anda sudah pernah ketemu error function? Nah, ini mungkin kita harus kenalan error function-nya adalah dari Z per 2 akar kappa T. Nah, kemudian kalau mau dapat gradiennya, d tau per dz-nya ini diturunkan sampai dapat persamaan yang paling bawah ini. Nah, error function sendiri mungkin kita perlu kenalan, didefinisikan dalam bentuk seperti ini. Kalau secara plot, ini ditunjukkan error function-nya dari 0, kemudian berubah pelan-pelan sampai kurang lebih nanti akan stabil, relatif stabil atau asimptotik begitu. Sedangkan pasangannya atau ERFC ini apanya kepanjangannya? Ya, pasangannya atau sebaliknya ini adalah 1 minus error function-nya. Ini saya lupa nih kepanjangannya untuk error function yang C ini. Nah, biasanya kalau kita secara numerik, error function itu lebih mudahnya atau lebih praktikal itu ada tabelnya. Tentu saja model perhitungannya kalau Anda cari di internet itu ada banyak ya. Ada pakai pendekatan polinomial atau pendekatan yang lain begitu ya. Ini persamaan error function-nya berupa deret ini atau suku-suku ini dengan A1-nya berapa dan seterusnya. Ini hanya salah satu, sebenarnya ada banyak. Nah, kalau dihitung kurang lebih nih, misalkan error function terhadap X, X-nya itu 1, 0,9, 0,8 ini Anda bisa tentukan error function-nya berupa 0, berapa ini, 0, berapa. Nah, jadi kita hafalkan yang error function-nya saja. Kalau yang pasangan satunya kan 1 minus error function. Jadi kalau kita bisa menggunakan tabel ini, maka kita bisa menghitung yang ini dong. Ya kan? Tinggal T-nya sama dengan T0 dikalikan error function. Z dibagi 2 akar kappa T ini berapa angkanya? Misalkan angkanya 0,1, berarti error function-nya harganya 0,112 dan seterusnya ini, kalau Anda pakai tabel. Nah, karena tadi kita berhubungan dengan karakteristik waktu dan karakteristik jarak, nanti Anda coba bagaimana kalau nilai thermal diffusivity-nya misalkan di sini kita gunakan K-nya itu yang batas ekstrimnya 1,5 sama 2,5 atau yang contohnya yang kerak di pertengahan. Ini adalah 0,5, satuannya milimeter kuadrat per second. Nah, time di sini mungkin tidak dalam waktu detik ya, tapi ukurannya jutaan tahun, million years age atau MA. Jadi MA itu bukan ma gitu, tapi jutaan tahun lah gitu ya. Nah, nanti silahkan kira-kira kalau ada milimeter sama second sama satuan kilometer, kira-kira Anda dapat nggak jutaan tahun? Nanti kita diskusikan di kelompok Anda. Kemudian yang kedua soalnya adalah ada transfer panas konduksi selama 100 juta tahun. Ini konduksivitas termalnya kalau 0,5 bagaimana, 1,5 gimana, 2,5 bagaimana. Nah, nanti ini pada kedalaman vertikal dari panas di kedalaman 100 km. Ini rumusnya udah ditunjukkan di sini, jadi harusnya cukup mudah. Ini saya mau tulis tugas F7. Oke. Nah, sekarang difusi itu kurang lebih contoh kasusnya pada saat pendinginan seketika. Nah, ini contohnya Anda ketika punya suatu dike. Dike itu ada yang tahu dike? Sudah belajar? Struktur batuan beku kan ya, intrusi. Nah, ada yang tahu bedanya dengan seal?
ada yang batolit kan gitu-gitu ya, ada yang Pluton dan seterusnya. Nah, ini saya coba tunjukkan ilustrasi gambar, siapa tahu ada yang lupa gitu ya. Jadi kalau kita berhubungan dengan batuan beku di subsurface yang intrusif, ini dike ya, modelnya seperti ini. Nah, seal-nya biasanya itu tidak memotong atau cenderung sejajar dengan lapisan batuannya ya, kurang lebih seperti itu. Nah, misalkan kita punya dike di sini, kemudian dia mendingin gitu kan, kita coba secara kuantitatif di ini, model instantaneous cooling. Jadi sebagai contoh ini saya belum sempat translate ya, tapi mudah-mudahan Anda bisa simak. Sebagai contoh kita misalkan membayangkan ada suatu dike dengan apa nih, lebarnya 2W. Nah, dike-nya seperti apa nih lebar 2W? Dan dia adalah memiliki perpanjangan yang infinite. Infinite itu apa? Tak hingga ya gitu ya, di sumbu Y dan sumbu Z. Berarti sumbu Y itu yang misalkan menuju kertas dan menuju pembaca. Sedangkan yang X-nya itu selebar 2W. Sedangkan yang ke bawah itu extend-nya tak hingga juga. Nah, kemudian kita asumsikan tidak ada heat generation, jadi simbol A besar tadi tidak ada. Dan juga temperatur inisialnya adalah T0, maka kita misalnya tidak mengabaikan radiasi juga karena mungkin cukup kecil. Jadi dari persamaan difusi ini nanti dapatkan solusi ini. Jadi ini solusinya kita nggak turunkan ya, nanti terlalu panjang. Ini dapat fungsinya T, fungsi X, T. Berarti ini masih satu dimensi, tetapi posisi X-nya ada. Tetapi X-nya ini apa nih? Kondisinya X-nya kemana? Ke penampang kan, ke kanan atau ke kiri dari dike-nya. Bukan ke bawah atau vertikal ke bawah. Ini adalah T0/2 error function, W-nya, W ada yang tahu W-nya apa? Tadi, lebar dari dike-nya. Kalau 2W ini inisial kondisinya seperti ini. Jadi dike-nya itu dimodelkan, nah saya gambar aja. Ya, nggak tahu kita belajar subsurface nih. Misalkan dike-nya lurus gini ya. Nah, anggap aja ini lebarnya 2W-nya nih. 2W-nya di sini misalkan. Terus posisi titik tengahnya sumbu X-nya itu ada di tengah-tengah sini. Berarti yang ke kiri minus W, yang ke kanan plus W, begitulah. Berarti nanti temperaturnya mengalami variasi dari pusat dike ini ke kiri dan ke kanan. Nah, kurang lebih itu sederhananya. Ini W minus X, W plus X, error function, kappa sama T. Jadi Anda bisa dapatkan ini untuk nilai-nilai di sekitar dike-nya. Oke. Jadi kurang lebih itu untuk penggunaan sederhana untuk persamaan difusi dan juga error function yang sudah kita coba lihat hari ini. Nah, yang terakhir mungkin saya ingin menunjukkan advective transfer. Ada yang masih ingat nggak adveksi? Jadi dia ada material yang bergerak juga kan, panasnya, adveksi. Nah, berarti di sini persamaannya akan dekat ke persamaan Navier-Stokes kemarin. Di sini ada material yang bergerak dan di situ juga ada perubahan temperatur. Jadi di sini hanya ditunjukkan saja bahwa persamaan Navier dan Stokes itu juga diadaptasi. Di sini ada dot besar atau temperatur terhadap waktu dan juga dot besar terhadap jarak.